pagi anak-anak, mengucap syukur pagi hari ini kita masih bisa berdevosi bersama. Pagi hari ini tema devosi kita masih kelanjutan dari sebelumnya tentang hidup saleh. Dan hari ini tentang hidup tekun. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi satu lagu judulnya Penuh Harapan. Silakan kamu berdiri, silakan dengan sukacita bernyanyi bersama. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kamu siapkan Alkitabmu, buka dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Oke? Kalau kamu sudah menemukan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, silahkan kamu lipat tanganmu, taruh dulu Alkitabmu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Dan anugerah terbesar adalah ketika Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kami. Sekarang kami akan berdevosi, mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Semoga anak-anakmu yang di rumah ataupun yang di sekolah bisa mengerti, bisa fokus, dan bisa terus melakukan di dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Waktu devosi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, tadi kamu sudah buka dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya, kita akan baca secara bersama-sama 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya, silakan kamu mengeluarkan suaramu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini adalah tulisan Petrus, surat Petrus, ya, dan juga ditujukan pasti untuk kita. Ya, dikatakan bahwa kita harus berusaha menambah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri yang akhirnya nanti melahirkan ketekunan. Kemudian ketekunan kita akan melahirkan kesalehan. Kesalehan kita akan menimbulkan ya atau menghasilkan kasih kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Anak-anak,
Dari pembacaan ini, Ibu Novi akan menekankan tentang hidup tekun. Ya, hidup tekun itu akan menghasilkan hidup yang saleh. Hidup tekun berarti kita mempunyai harapan, kita hidup sesuai apa yang Tuhan inginkan setiap hari. Bertekun, taat, setia. Tetapi anak-anak, ada dua hal yang membuat akhirnya kadang kita tidak mau hidup tekun. Yang pertama, karena terkadang kita tidak melihat hasilnya. Kita merasa kita sudah berbuat baik, kita sudah belajar sekuat mungkin, kita sudah mendengarkan, tetapi kadang tidak ada hasilnya. Tetapi mungkin ada yang hasil belum bagus, atau masih dapat teguran, atau kadang tidak dapat pujian. Tapi anak-anak, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita terus tekun melakukan sesuatu yang baik, kita terus tekun bertanggung jawab, hasilnya bukan hanya terlihat saat ini, tetapi hasilnya nanti mungkin kita akan lihat berikutnya, dan bahkan mungkin sampai kita bertemu dengan Kristus. Ya, jadi yang pertama, kita tidak mau bertekun karena kita melihat tidak ada hasil. Tetapi ingat, hasilnya mungkin bukan saat ini, tetapi esok, bahkan sampai kita bertemu kembali dengan Kristus. Yang kedua, kenapa kita tidak mau hidup bertekun adalah kita hidup di serba teknologinya canggih. Hidup instan. Instan itu artinya lebih mudah, tidak capek-capek sudah ada. Seperti kalau kamu tahu, kalau pernah makan mie instan tinggal buka, masak, selesai. Tidak ada lagi buatkan bumbunya dan lain sebagainya. Kita hidup di zaman instan, serba cepat, serba mudah. Akhirnya apa? Akhirnya kehilangan makna tentang hidup. Ya, kita tidak mau lagi berusaha. Kalau orang dulu mungkin kalau mau makan mie harus tumbuk dulu bumbunya, siapkan bawang putih, bawang merahnya. Atau sekarang kalau mau pesan makan, sudah malas masak, mau pesan makan bagaimana? Tinggal pesan lewat Grab. Atau tidak ada kendaraan, ya. Kalau dulu orang berjalan kaki, sekarang tinggal pesan lewat online, pesan Grab, ya, Grab Car atau yang lain. Oke? Atau kalau dulu orang mengirim surat, mengirim pesan lewat SMS yang tidak tahu orangnya sudah baca atau belum, SMS-nya sudah sampai atau belum, atau yang lebih dulu lagi orang menggunakan surat, kirim lewat kantor pos yang entah berapa lama harus sampai. Cara menunggunya pun berbeda. Kalau sekarang serba cepat, menunggunya pun kita tinggal chat, oh udah sampai, tinggal cek. Dulu kita nggak tahu berapa lama surat itu akan sampai, berapa lama surat balasan itu akan sampai. Ya, yang akhirnya sekarang kita menjadi orang yang tidak sabaran karena kita mau serba cepat, serba instan. Teknologi membuat kita akhirnya mau serba cepat. Akhirnya apa? Kita tidak mau menunggu. Kita tidak mau lagi bertekun. Bertekun sangat melelahkan, menunggu sangat melelahkan. Ya. Akhirnya apa? Bu, dia belajar bisa kok. Nanti juga saya tidak belajar, tetanggaku Bu tidak belajar, nanti juga masuk SMP, nanti juga SMA, nanti juga bekerja. Anak-anak bertekun bukan hanya nanti mendapatkan sesuatu, tetapi bertekun mengajarkan kita untuk sabar. Sabar untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang karena tidak melihat hasilnya sekarang, akhirnya tidak mau hidup bertekun. Mungkin ada yang pindah agama, atau mungkin hidup sesukanya, tidak mau bertekun lagi. Karena apa? Yang pertama tadi, tidak ada hasilnya kelihatan. Yang kedua apa? Karena hidup di dunia yang serba cepat, serba mudah. Hidup serba cepat, serba mudah menghasilkan banyak orang tidak sopan, banyak orang tidak mau berusaha. Caranya apa? Akhirnya mencuri, akhirnya menyontek. Atau ada anak-anak yang suka melawan sama orang tua supaya diberi sesuatu. Serba cepat, serba mudah, akhirnya tidak mau bersabar.
Jadi anak-anak, mari terus belajar. Ya, hidup bertekun. Ingat, hidup bertekun bukan hanya dilihat hari ini, tetapi hidup bertekun akan ada dampaknya esok, bahkan sampai hidup kekal, bahkan sampai ketika kita bertemu Kristus. Kalau hari ini kamu belum mendapatkan hasilnya, bersabarlah, berdoalah, dan tetap lakukan yang terbaik. Ya, Ibu Novi punya satu cerita. Ada satu orang anak, dia baru pindah sekolah. Ya, jadi karena dia baru pindah sekolah, anaknya ini pemalu, dia di sekolah itu tidak punya teman. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Jadi dia pulang cerita, kemudian apa yang dilakukan ibunya? Dia bilang, coba nak, kamu tulis satu nama temanmu, kamu doakan. Siapa yang ingin agar temanmu itu mau berteman bersama kamu, mau menyapa kamu. Dia tulis namanya, dia doakan. 1 minggu nama yang didoakan tidak ada perubahan. 2 minggu tidak ada juga yang mau berteman dengan dia. Yang lain masih sibuk dengan temannya yang lama yang di sekolah. Dia masih sendiri. 3 minggu belum ada perubahan. Nama yang didoakan pun belum menyapa dia sama sekali. Tapi mamanya selalu bilang, tetap tulis nama itu, tetap doakan. 1 bulan kemudian anak-anak, tiba-tiba nama yang didoakan itu mulai menyapa dia. Anak tersebut sangat senang. Dengan sukacita dia kembali ke rumah dan menceritakan ke mamanya, kalau si A sudah menyapanya hari ini. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita singkat tadi? Kita tidak tahu hidup tekun kita akan menghasilkan buah kapan. Bisa hari ini, bisa esok, atau bisa suatu hari nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan. Jadi tetaplah hidup tekun anak-anak. Tetap lakukan yang terbaik walaupun dunia mengajarkan kita atau memperlihatkan kita bahwa yang terpenting hidup cepat. Tidak anak-anak ya. Yang terpenting adalah hidup tekun. Tekun akan menghasilkan hidup yang saleh. Hidup yang saleh akan menghasilkan hidup yang penuh kasih kepada diri sendiri, orang lain, dan terlebih kepada Tuhan. Ya, jadi mari anak-anak ingat, hidup tekun, sabarlah, sabarlah melakukan yang benar, sabarlah belajar, sabarlah mengerjakan setiap tugasmu, sabarlah dalam membantu orang tuamu. Walaupun sudah lelah harus ke sekolah, bangun pagi, kerja tugas, tapi ingat, itu akan menghasilkan buah yang sangat besar di dalam hidup kita. Ingat, bukan hari ini, mungkin esok hari, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin bahkan kamu dewasa, atau mungkin pada saat kita bertemu dengan Kristus. Ya, ketekunan berharap terus pada Allah yang tak pernah gagal atau tidak pernah lupa. Ini adalah ketekunan orang Kristen. Terus bertekun kepada Tuhan. Ya. Terus Ibu Novi mendoakan kamu semua, kamu pun terus berusaha untuk hidup tekun di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk devosi pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup bertekun. Kami tahu hidup tekun itu tidak mudah. Ada banyak godaan di sekitar kami. Terutama kami hidup di dalam zaman yang serba cepat, yang mengajarkan kami terkadang untuk tidak sabar. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami. Roh Kudus-Mu terus membimbing kami untuk kami sabar hidup bertekun, sehingga ketekunan kami menghasilkan kesalehan kami menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melanjutkan pembelajaran. Pimpin dan sertai mereka. Semoga mereka tetap tekun dalam belajar, melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, menjadi berkat bagi orang lain, keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk devosi hari ini. Semoga kamu terus hidup tekun. Ya, God bless you.